Ini adalah kisah seorang pemuda yang berhasil mencari cara agar dirinya bisa beruntung seumur hidup. Tonton sampai habis agar kamu bisa mempraktekannya di kehidupanmu. Lutfi, seorang pemuda usia 24 tahun, baru saja menyelesaikan kuliahnya dengan harapan tinggi di kota kecil Cibarang. Kota yang dikenal dengan bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial itu tak pernah benar-benar ramah pada para pencari kerja baru. Tapi Lutfi percaya, dengan IPK yang cukup baik dan pengalaman organisasi yang ia banggakan, dunia kerja akan menyambutnya. Kenyataannya jauh dari ekspektasi. Dalam waktu 2 bulan, ia sudah ditolak di 7 tempat kerja. Bukan hanya gagal, tapi beberapa di antaranya bahkan tak memberinya kesempatan wawancara. Ia mulai meragukan CV-nya, lalu dirinya sendiri. Semangat yang awalnya menyala kini meredup seperti lampu tua di lorong rumah kontrakannya. Tak ingin larut dalam penolakan, Lutfi mencoba hal lain. Membuka toko online kecil-kecilan yang menjual aksesori handphone. Ia pinjam uang dari sepupu untuk membeli stok barang. Di awal ia cukup optimis. Namun seminggu kemudian, paket besar yang ditunggu-tunggu justru tak kunjung datang. Setelah dicek, ternyata supplier yang ia temukan lewat media sosial adalah penipu. Uangnya raib, dan ia tak tahu harus melapor ke siapa. Ia merasa bodoh. Bukan hanya rugi secara materi, tapi harga dirinya juga tercabik, karena ini adalah kegagalan kedua dalam waktu singkat. Belum sempat bangkit dari keterpurukan bisnisnya, Lutfi mendapat kabar buruk lainnya. Proyek video kreatif yang ia kerjakan bersama 2 temannya tiba-tiba dibatalkan. Padahal, mereka sudah kerja 2 minggu penuh tanpa dibayar, menunggu hasil pitching ke klien lokal Cibarang. Temannya yang paling dekat malah kabur membawa file hasil kerja mereka. Klien marah dan memutus kerjasama. Lutfi merasa dikhianati, bukan hanya oleh teman, tapi juga oleh keadaan. Dalam pikirannya, dunia mulai terasa seperti tempat yang tak mengenal keadilan. Ketika semua aspek kehidupannya mulai berantakan, ia berpikir bahwa mungkin cinta bisa menjadi penghiburan. Ia mulai mendekati seorang perempuan yang selama ini sering ia lihat di perpustakaan kota. Perempuan itu ramah, sopan, dan kerap menanggapi pesan Lutfi dengan hangat. Namun setelah beberapa minggu pendekatan, sebuah pesan mengejutkan datang. "Aku anggap kamu teman. Ya. Maaf kalau selama ini kamu salah paham." Kata-kata itu menghantamnya lebih dari penolakan kerja manapun. Ia diam lama di depan layar ponsel, merasa kosong. Bahkan urusan hati pun menolaknya. Hari-hari di Cibarang berubah kelabu bagi Lutfi. Kota yang dulu terasa menyimpan kemungkinan, kini seperti menutup semua pintunya. Ia mulai menarik diri dari teman-teman kampusnya. Grup WhatsApp ia bisukan, ajakan reuni ia tolak. Ia tak ingin menjawab pertanyaan basa-basi seperti, "Sekarang kerja di mana?" Atau, "Wah, kamu pasti sukses ya sekarang." Semua itu terasa seperti ejekan terselubung. Ia mulai menghabiskan waktu di kamar kontrakannya yang sempit, menatap langit-langit dengan pikiran yang makin tak tentu arah. Beberapa orang mulai menyebutnya si Apes dari Cibarang. Awalnya sebagai gurauan, lalu menjadi label yang melekat tanpa sadar. Ia mendengarnya dari tetangga, dari penjaga warung, bahkan dari anak-anak kecil yang bermain di gang depan rumahnya. Julukan itu menusuk, tapi tak bisa ia bantah. Karena di lubuk hatinya, ia sendiri mulai percaya bahwa ia memang pembawa sial. Hari-harinya dipenuhi rasa was-was, seolah apapun yang ia sentuh akan gagal. Dalam kesendirian itu, Lutfi mulai melihat hidup seperti serangkaian jebakan. Ia mencoba bekerja, ditolak. Ia mencoba usaha, tertipu. Ia mencoba berkarya, dikhianati. Ia mencoba cinta, ditolak. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawanya lebih dalam ke lubang yang tak berdasar. Bahkan saat ia hanya mencoba bertahan, hidup tetap menemukan cara untuk menyakitinya. Ia mulai bertanya, apakah semua ini kebetulan? Atau memang dunia menolaknya sebagai bagian darinya? Di suatu sore yang mendung, Lutfi duduk di pinggir jembatan kecil di tengah kota. Sungai di bawahnya mengalir lambat, penuh sampah dan bau amis. Tapi pemandangan itu justru menggambarkan isi hatinya.
mengalir tapi tak pernah benar-benar bersih. Ia menatap air yang kusam dan bertanya-tanya, apakah ini semua akan berakhir? Atau justru ia harus terbiasa hidup dalam alur nasib yang tak berpihak? Lutfi mencoba menulis diari, upaya kecil untuk memahami pikirannya sendiri. Tapi setiap kali ia membuka halaman, yang muncul hanyalah keluhan dan kesedihan. Tak ada semangat, tak ada motivasi, hanya catatan kekecewaan yang terus berulang. Bahkan ia sempat menulis, "Jika hidup adalah ujian, aku ingin tahu kapan waktu istirahatnya." Kalimat itu mengendap lama, seperti racun yang tak kunjung larut. Waktu terasa seperti musuh. Hari-hari lewat begitu saja tanpa makna. Ia tak ingat kapan terakhir kali tertawa lepas. Bahkan tidur pun tak lagi menjadi pelarian, karena mimpi buruk datang lebih sering daripada mimpi indah. Dalam mimpi-mimpinya, ia sering tersesat di lorong-lorong kota Jibarang yang gelap dan sempit, seolah menjadi simbol dari hatinya sendiri. Lutfi mulai kehilangan arah. Setelah berbulan-bulan dihantam kegagalan dan penolakan, ia mencoba jalan baru, menjadi sosok yang lebih berani dan proaktif. Ia mengisi hari-harinya dengan menonton video motivasi, ikut seminar daring bertema kesuksesan, dan membaca buku-buku pengembangan diri yang menjanjikan jalan keluar dari keterpurukan. Ia mencatat setiap kutipan inspirasional di dinding kamarnya, berharap itu akan membakar kembali semangat yang sudah lama padam. Tapi yang terbakar justru emosinya. Semangat itu berubah jadi tekanan. Ia memaksa dirinya untuk sukses cepat, untuk bangkit instan, dan ketika hasil tak kunjung datang, ia menjadi lebih frustrasi dari sebelumnya. Kini, setiap kegagalan kecil terasa seperti hinaan. Saat mencoba menjual jasa desain grafis dan hanya mendapat 1 klien dalam sebulan, ia marah bukan pada sistem, tapi pada dirinya sendiri. Ia mulai berkompetisi dengan teman-temannya di media sosial yang tampak lebih berhasil. Scroll demi scroll, ia membandingkan pencapaian orang lain dengan kegagalannya sendiri. Hatinya seperti dipotong-potong setiap kali melihat unggahan teman yang mendapat promosi, menikah, atau liburan keluar kota. Dari luar, Lutfi mulai tampil lebih rajin. Tapi di dalam, ia sedang terbakar. Ia mencoba memulai bisnis lagi. Kali ini menjual kopi literan buatan sendiri. Ia bangun pagi, eksperimen resep, dan mempromosikannya lewat akun Instagram baru. Tapi alih-alih bersabar, ia mengharapkan pesanan langsung meledak dalam semalam. Ketika respons pasar dingin dan hanya beberapa teman yang membeli karena kasihan, ia langsung murung. Ia melempar botol-botol kaca ke tempat sampah dengan emosi tak terkendali. "Untuk apa aku capek-capek kalau hasilnya tetap sama?" bentaknya di ruang dapur yang sempit. Dalam upaya membuktikan dirinya, ia justru semakin terbenam dalam rasa tidak puas. Emosinya perlahan mulai mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Ia menjadi lebih mudah tersinggung dan sensitif. Ketika seorang teman memberi saran agar ia bersabar, ia menanggapinya dengan suara meninggi. "Kamu nggak tahu rasanya jadi aku," katanya dengan nada terluka. Ia merasa tidak ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Seiring waktu, ia mulai menarik diri, bukan karena tak peduli, melainkan karena merasa keberadaannya hanya membebani. Ia menolak berbagai bentuk bantuan, seolah setiap empati justru mengingatkannya pada kelemahan yang belum bisa ia atasi. Di malam-malam yang semakin sunyi, Lutfi mulai mencari pelarian dengan berbagai cara. Ia pernah berlari di jalanan sepi hingga kelelahan, berharap keringat bisa membersihkan pikirannya yang semrawut. Namun sesampainya di rumah, kekosongan itu tetap menyergap. Ia mencoba meditasi, duduk diam selama berjam-jam, tapi pikirannya terus mengalir seperti keran bocor yang tak bisa ditutup, membawa kecemasan dan emosi yang belum selesai. Bahkan saat ia mencoba berdoa, hatinya merasa hampa, seolah kata-katanya tak bersambut. Keyakinannya pada arah hidup mulai goyah, digoyang oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Dalam kondisi itulah ia mulai melakukan hal-hal impulsif yang tak pernah terpikir sebelumnya. Ia menulis email panjang, berisi unek-unek kepada dosen lamanya, tapi kemudian menghapusnya sebelum dikirim. Ia mengetik status media sosial yang penuh emosi, namun batal membagikannya.
Pernah pula ia menitikan air mata di kamar mandi umum sebuah kafe hanya karena kesalahan kecil pada pesan minumannya. Bagi orang lain, semua itu mungkin sepele. Tapi bagi Lutfi, semua momen itu adalah puncak dari tekanan yang selama ini terpendam. Salah satu malam terberat adalah ketika ia mengirim proposal kerjasama ke sebuah UMKM lokal. Ia menyusunnya dengan rapi, mencantumkan portofolio, dan menetapkan harga yang sangat bersahabat. Namun balasan yang datang hanyalah kalimat singkat, "Maaf, belum butuh saat ini." Kalimat itu ia baca berulang-ulang, berharap ada makna lain yang tersembunyi. Tapi tak ada. Ia menutup laptop perlahan, menuju kamar mandi, dan tubuhnya bereaksi terhadap tekanan yang tak tertahan. Ia terbaring lemas di lantai kamar, ditemani suara kipas angin yang berputar pelan seperti gema harapan yang hampir hilang. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sangat lelah bukan karena tubuhnya, melainkan karena jiwanya. Ia telah mencoba dengan sekuat tenaga, namun segalanya tetap terasa menjauh. Dalam keheningan itu, muncul satu pertanyaan samar. Mungkinkah yang perlu ia ubah bukan dirinya, melainkan cara ia melihat dunia? Tapi pikiran itu masih tertutup kabut, belum jelas, belum terjangkau, hanya sekilas keraguan yang belum berbentuk. Pagi itu, udara di Jibarang terasa lebih sejuk dari biasanya. Lutfi duduk sendiri di bangku taman dekat bundaran kota. Jaket lamanya terlihat lusuh dan tatapannya kosong mengarah pada genangan air di bawah pohon ketapang. Ia sudah kehabisan rencana, kehabisan tenaga untuk marah, dan yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, lelah, bingung, namun untuk pertama kalinya, tenang. Pandangannya kemudian tertuju pada seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda tanpa roda bantu. Anak itu jatuh berulang kali, lututnya kotor, tangannya lecet, namun ia selalu bangkit. Tidak ada tangis, hanya tawa kecil dan semangat untuk mencoba lagi. Lutfi, yang awalnya hanya memperhatikan sekilas, mulai merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Selama ini, ia membenci kegagalan. Ia menganggap jatuh sebagai bukti kelemahan, sebagai akhir dari harga diri. Tapi anak kecil itu tidak merasa gagal. Ia hanya merasa sedang belajar. Lutfi perlahan mulai menyadari bahwa selama ini, ia melihat dunia seperti ujian dengan nilai absolut. Gagal berarti nol, berhasil berarti sempurna. Tidak ada ruang untuk proses, tidak ada ruang untuk tertawa di tengah jatuh. Momen itu sederhana tapi menghantam, menampar seluruh pemahaman hidup yang selama ini ia pegang erat. Lutfi pulang ke kontrakannya dengan langkah yang berbeda. Bukan langkah penuh semangat, tapi langkah yang lebih ringan, seolah beban yang ia pikul selama ini mulai mencari tempat untuk dilepas. Di meja kayunya yang penuh coretan, ia buka kembali buku catatan yang dulu hanya diisi keluhan. Kali ini, ia menulis satu kalimat pendek. Gagal itu eksperimen, bukan penilaian. Ia menatap kalimat itu lama sekali, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berbicara jujur pada dirinya sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi membuka pintu baru dalam pikirannya yang sudah lama terkunci. Sejak hari itu, Lutfi membuat keputusan. Bukan keputusan besar yang mengubah dunia, tapi keputusan kecil yang mengubah cara ia melihat dunia. Ia memutuskan untuk berhenti mengaitkan harga dirinya dengan hasil. Ia memutuskan untuk memperlakukan setiap usaha sebagai bentuk eksplorasi, bukan taruhan hidup dan mati. Ia memutuskan untuk belajar dari kegagalan, mencatat pelajaran dari setiap penolakan, dan menertawakan luka-luka kecil yang sebelumnya ia sembunyikan. Dan yang terpenting, ia berhenti melihat orang lain sebagai lawan yang harus dikalahkan. Perlahan tapi pasti, perubahan itu mulai terlihat. Ia masih mencoba menawarkan jasa desain, tapi kali ini ia menyertakan catatan, terbuka untuk masukan. Saya masih belajar. Dan anehnya, respon orang lebih ramah. Ia mulai menulis konten di media sosial tentang kegagalannya dengan gaya ringan. 1-2 orang mulai menyukai, lalu berbagi, lalu bertanya. Tanpa sadar, ia mulai membangun sesuatu. Bukan bisnis besar, bukan reputasi megah,
tapi kepercayaan dari orang lain dan dari dirinya sendiri. Dalam beberapa bulan, Lutfi kembali bertemu dengan salah satu klien yang dulu menolaknya. Tapi kali ini, mereka justru tertarik bekerja sama karena gaya komunikasinya yang jujur dan reflektif. Ia tak lagi berbicara dengan nada menggebu-gebu seperti dulu. Ia bicara dengan tenang, menunjukkan apa yang bisa ia bantu dan tak memaksakan apa yang belum ia kuasai. Ketika proyek itu berhasil diselesaikan, ia tidak merasa sedang menebus kegagalan masa lalu. Ia merasa sedang berjalan maju, satu langkah kecil dalam perjalanan panjang yang kini tak lagi menakutkan. Pada akhirnya, kita akan merasa beruntung seumur hidup, bukan karena hidup ini bebas dari luka, melainkan karena kita mampu melihat luka itu sebagai bagian dari pertumbuhan. Keberuntungan sejati bukan terletak pada seberapa sering kita menang, tapi pada seberapa dalam kita belajar dari setiap kekalahan. Hidup akan terus bergulir dengan ketidakpastian, namun saat kita memilih untuk tidak mendefinisikan diri berdasarkan hasil semata, melainkan dari keberanian untuk terus mencoba, bangkit, dan belajar, di sanalah keberuntungan sejati berakar. Karena orang yang beruntung seumur hidup bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu cara bangun dengan cara berpikir yang lebih bijak setiap kali jatuh.